Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Septiani Nur Sakina, NIM 21105055106. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemeriksaan radiologi untuk deteksi kanker ovarium. Kanker ovarium adalah kanker ginekologi terbanyak kedua di dunia setelah kanker serviks. Terdapat beberapa faktor risiko kanker ovarium, namun penyebab pastinya belum diketahui. Kanker ovarium stadium awal umumnya belum menimbulkan gejala. Gejala muncul saat stadium lanjut. Harapan hidup penderita kanker ovarium ditentukan oleh stadium yang menggambarkan tingkat perkembangan dan penyebaran kanker. Dalam 5 tahun setelah diagnosis, angka harapan hidup penderita stadium dini sebesar 70-90%. Sedangkan untuk stadium lanjut hanya kurang dari 20%. Melihat fenomena di atas, peranan deteksi dini penting dalam upaya menurunkan morbilitas dan mortalitas penderita kanker. Selanjutnya yaitu pemeriksaan radiologi. Berbagai modalitas pemeriksaan radiologi digunakan untuk mendeteksi kanker ovarium, antara lain USG, CT scan, PET scan, dan MRI. Yang pertama, ultrasonografi atau USG. USG merupakan pemeriksaan yang mudah dan non-invasif untuk evaluasi hasil temuan abnormal ginekologi termasuk ovarium. Melalui USG, ovarium dapat tervisualisasi lebih dari 95% pada wanita premenopause. Penggunaan transabdominal ultrasound untuk diagnosis keganasan masa adneksa mempunyai spesifisitas 42-95% dan sensitivitas 60-93%. Kelemahannya adalah tidak mampu membedakan tumor ovarium. Beberapa penelitian membuktikan bahwa pemeriksaan USG transvaginal atau TVS saja mampu mendiagnosis keganasan. Transvaginal memiliki 3 kelebihan dibandingkan dengan transabdominal ultrasound, yaitu tidak memerlukan kandungan kencing penuh, mudah memeriksa pasien gemuk, dan transducer probe dapat ditempatkan sedekat mungkin dengan organ pelvis, sehingga kualitas gambar lebih jernih dan tajam. Pemeriksaan TVS Color Doppler Imaging atau CDI mampu meningkatkan sensitivitas dan nilai prediksi positif USG. Namun, pemeriksaan CDI cukup mahal dan memerlukan pengalaman operator yang membatasi penggunaan alat ini. Jenis lainnya adalah USG TVS Spectra Doppler. Yang kedua, CT scan. CT scan merupakan modalitas yang direkomendasikan untuk staging kanker ovarium dengan memperlihatkan ukuran tumor primer, ukuran dan lokasi implantasi peritoneal serta kelenjar limfe. CT scan mampu mendeteksi massa lebih dari 1 cm. Kelebihan pemeriksaan CT scan antara lain yaitu penyebaran ke dinding perut, asites, resolusi spesial yang tinggi, melihat metasi ke hepar dan kelenjar getah bening, dan waktu pemeriksaan cepat. Sedangkan kelemahan CT scan ialah jumlah paparan radiasi tinggi, resiko alergi zat kontras, kurang tegas membedakan tumor kistik dengan tumor padat, dan biaya. Yang ketiga yaitu PET scan. PET scan tidak direkomendasikan untuk deteksi primer kanker ovarium, baik untuk karakteristik, diagnosis, maupun staging massa ovarium. PET scan tidak penting untuk deteksi kanker, tetapi penting untuk rencana terapi dan follow-up. 10,9 PET scan menggunakan sinar PDG. Sangat berguna untuk deteksi rekurensi kanker. PET scan dapat mendeteksi lokasi rekurensi fokal bahkan jika tidak terlihat pada pencitraan konvensional, dan juga dapat melihat rekurensi penyakit dari luka bekas operasi. PET scan dikombinasikan dengan CT scan merupakan paduan teknik pemeriksaan yang sangat tepat untuk evaluasi rekurensi kanker ovarium jika nilai CA125 meningkat tetapi CT scan atau MRI negatif. Yang keempat, MRI. MRI mampu membedakan jaringan dengan sangat baik
dan digunakan untuk mengetahui karakteristik lesi massa intermediate yang terlihat pada CT scan atau USG. MRI juga dapat mendeteksi invasi organ pelvis dan membantu staging. Gambaran MRI atau suatu keganasan hampir sama dengan hasil CT scan dan USG. MRI memiliki keterbatasan jika dibandingkan dengan CT scan, antara lain penggunaan agen kontras gastrointestinal intraluminal tidak rutin, biaya mahal, sedikit yang mampu menginterpretasi hasil MRI, dan gerakan pasien berpengaruh terhadap hasil. Tetap diperlukan kombinasi berbagai modalitas pemeriksaan radiologi untuk deteksi dan diagnosis kanker ovarium. Agar kombinasi pemeriksaan radiologi memberikan hasil optimal, perlu pendekatan personal dengan memperhatikan riwayat penyakit dan keluarga, usia, riwayat penggunaan obat-obatan, dan gaya hidup. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.